Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesa Maharani dari Prodi Kimia kelas D. Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul gerak mengikat. Tujuan dari praktikum gerak mengikat ini yang pertama, memiliki keterampilan untuk melakukan percobaan gerak mengikat. Yang kedua, mengidentifikasi besaran yang ada pada gerak mengikat. Dan yang ketiga, menemukan hubungan antara besaran pada gerak mengikat. Baiklah, alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum percobaan gerak mengikat yaitu ada 3 jenis massa beban yang berbeda yang diisi dengan beras. Yang pertama, massa beban 50 gram, massa beban 100 gram, dan massa beban 200 gram. Lalu selanjutnya ada tali nilon plastik dengan diameter 2,5 mm dengan panjang 50 cm. Selanjutnya ada penggaris yang panjangnya 30 cm. Lalu ada tabung pena dengan merek standar. Lalu ada penjepit kertas dengan nomor yaitu menggunakan stopwatch untuk menghitung waktunya dengan menggunakan stopwatch dari HP. Baiklah, langkah-langkah percobaan yaitu yang pertama, masukkan tali nilon ke dalam tabung pena. Lalu kita ikat massa beban tetapnya 50 gram. Dan kita ikat lagi massa bebannya yaitu 100 gram. Lalu kita hitung jari-jarinya 30 cm dari ujung beban ke ujung tabung pena. Kita jepitkan dengan penjepit kertas tali nilon yang berada di bawah agar supaya tabung pena tidak bergerak. Massa beban 100 gram sambil menghidupkan stopwatch 10 putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktunya pada percobaan pertama 6,69 sekon. Kita catat hasilnya. Selanjutnya, pada percobaan yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktunya sebesar 6,73 sekon. Percobaan yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktunya sebesar 7,64 sekon. Selanjutnya, kita akan menghitung waktu dari massa beban dengan jari-jari 30 cm. Selanjutnya dengan massa 200 gram dan jari-jari 30 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktunya sebesar 7,91 sekon. Selanjutnya percobaan yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan hasilnya 8,16 sekon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan hasilnya yaitu sebesar 8,23 sekon.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktunya sebesar 7,39 sekon. Selanjutnya, percobaan yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktunya sebesar 7,77 sekon. Selanjutnya, percobaan yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktunya sebesar 8,43 sekon. Dari percobaan yang telah dilakukan, didapatkan data hasil pengamatan dari percobaan gerak mengikat. Pada tabel pengamatan 5.1, pada beban tetap 50 gram dengan massa beban 100 gram dengan jari-jari 30 cm, didapatkan waktu dalam 10 putaran pada percobaan pertama sebesar 6,69 sekon dengan periode 0,669 sekon dengan kecepatan sudut sebesar 9,38 radian per sekon dan dengan kecepatan linear sebesar 2,81 radian per sekon. Untuk percobaan yang kedua, didapatkan waktu dalam 10 putaran sebesar 7,73 sekon dengan periode 0,773 sekon dengan kecepatan sudut sebesar 8,12 radian per sekon dan dengan kecepatan linear sebesar 2,43 radian per sekon. Untuk percobaan yang ketiga, didapatkan waktu sebesar 7,64 sekon dengan periode sebesar 0,764 sekon dengan kecepatan sudut sebesar 8,21 radian per sekon dan kecepatan linear sebesar 2,46 radian per sekon. Ralat mutlak dari waktu sebesar 0,013, ralat mutlak dari periode sebesar 0,01, ralat nisbi dari waktu sebesar 0,017, ralat nisbi dari periode sebesar 0,01, ketelitian dari waktu sebesar 99,983% dan ketelitian dari periode sebesar 99,99. Kedua, data hasil tabel pengamatan 5.2 dengan beban tetap 50 gram dengan massa beban 200 gram dengan jari-jari 30 cm, didapatkan waktu dalam 10 putaran pada percobaan pertama sebesar 7,91 sekon dengan periode 0,791 sekon dengan kecepatan sudut 7,93 radian per sekon dan kecepatan linear sebesar 2,38 radian per sekon. Untuk percobaan yang kedua, didapatkan waktu dalam 10 putaran sebesar 8,13 sekon dengan periode 0,813 sekon dengan kecepatan sudut sebesar 7,72 radian per sekon dan kecepatan linear sebesar 2,31 radian per sekon. Untuk percobaan yang ketiga, didapatkan waktu dalam 10 putaran sebesar 8,23 sekon dengan periode 0,823 sekon dengan kecepatan sudut sebesar 7,63 radian per sekon dan dengan kecepatan linear sebesar 2,28 radian per sekon. Ralat mutlak dari waktu sebesar 0,038, ralat mutlak dari periode sebesar 0,03, ralat nisbi dari waktu sebesar 0,004 dan ralat nisbi dari periode sebesar 0,004 dari waktu sebesar 99,96% dan ketelitian dari periode sebesar 99,96%. Data tabel hasil pengamatan 5.3 dengan beban tetap 50 gram dengan massa beban 200 gram dengan jari-jari 15 cm didapatkan waktu dalam 10 putaran pada percobaan pertama sebesar 7,39 sekon pada dengan periode 0,739 sekon dengan kecepatan sudut sebesar 8,45 radian per sekon dan kecepatan linear sebesar 1,27 radian per sekon. Untuk percobaan yang kedua, didapatkan waktu dalam 10 putaran sebesar 7,77 sekon dengan periode 0,777 sekon dan dengan kecepatan sudut sebesar 8,08 radian per sekon dan dengan kecepatan linear sebesar 1,21 radian per sekon.
Untuk percobaan yang ketiga, didapatkan waktu dalam 10 putaran sebesar 8,43 sekon dengan periode 0,843 sekon dengan kecepatan sudut sebesar 7,44 radian per sekon dan dengan kecepatan linear sebesar 1,11 radian per sekon. Alat mutlak dari waktu sebesar 0,12, alat mutlak dari periode sebesar 0,012, alat nisbi dari waktu sebesar 0,01, alat nisbi dari waktu sebesar 0,01. Penelitian dari waktu sebesar 99,99%, penelitian dari periode sebesar 99,99%. Rumus untuk menghitung periode yaitu T sama dengan T per N. T adalah waktu yang diperlukan dalam 10 putaran dan N adalah banyaknya putaran yang dilakukan. Rumus periode didapatkan hasil perhitungan pertama untuk tabel pengamatan 5.1. Didapatkan periode pada percobaan pertama sebesar 0,669 sekon, pada percobaan kedua 0,773 sekon, dan pada percobaan ketiga 0,764 sekon. Didapatkan periode pada percobaan kedua sebesar 0,773 sekon dan pada percobaan ketiga 0,764 sekon. Pada percobaan kedua didapatkan periode sebesar 0,791 sekon, pada percobaan kedua 0,813 sekon, dan pada percobaan ketiga 0,823 sekon. Untuk tabel pengamatan 5.3 didapatkan periode pada percobaan pertama sebesar 0,739 sekon, pada percobaan kedua 0,777 sekon, dan pada percobaan ketiga 0,843 sekon. Dari kecepatan sudut yaitu omega sama dengan 2pi per t. Pi adalah konstanta dari lingkaran yaitu 3,14 dan t adalah periode. Didapatkan kecepatan sudut pada tabel pengamatan 5.1 pada percobaan pertama yaitu 9,38 radian per sekon, pada percobaan kedua 8,12 radian per sekon, dan pada percobaan ketiga 8,21 radian per sekon. Pengamatan 5.2 didapatkan kecepatan sudut pada percobaan pertama 7,93 radian per sekon, pada percobaan kedua 7,72 radian per sekon, dan pada percobaan ketiga 7,63 radian per sekon. Untuk tabel pengamatan 5.3 didapatkan kecepatan sudut pada percobaan pertama sebesar 8,45 radian per sekon, pada percobaan kedua 8,08 radian per sekon, dan pada percobaan ketiga 7,44 radian per sekon. Rumus dari kecepatan linear yaitu V sama dengan 2πr dibagi T, di mana R sama dengan jari-jari dan T sama dengan periode. Didapatkan kecepatan linear pada tabel pengamatan 5.1 pada percobaan pertama yaitu 2,81 radian per sekon, pada percobaan kedua 2,43 radian per sekon, dan pada percobaan yang ketiga 2,46 radian per sekon. Untuk tabel pengamatan 5.2 didapatkan kecepatan linear pada percobaan pertama yaitu 2,38 radian per sekon, pada percobaan kedua 2,31 radian per sekon, dan pada percobaan ketiga 2,28 radian per sekon. Dan untuk tabel pengamatan 5.3 didapatkan kecepatan linear pada percobaan pertama yaitu 1,27 radian per sekon, pada percobaan kedua 1,21 radian per sekon, dan pada percobaan ketiga 1,11. Pada percobaan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut adalah periode, di mana rumus kecepatan sudut ini adalah omega sama dengan 2pi per t, di mana t adalah periode yang dibutuhkan. Percobaan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut adalah periode, di mana rumus kecepatan sudut adalah omega sama dengan 2pi per t, di mana t ini adalah periode. Rumus kecepatan sudut adalah omega sama dengan 2pi per t, di mana pi ini adalah konstanta dari lingkaran dan t adalah periode. Jadi karena pi adalah konstanta lingkaran, maka tidak mempengaruhi dari kecepatan sudut. Jadi besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut adalah periodenya. Baiklah, dari percobaan yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dengan grafik kecepatan sudut dan periode. Di sini saya telah menggambarkan 3 grafik antara periode dengan kecepatan sudut dari 3 tabel percobaan yang dilakukan.
Yang pertama ada grafik periode dengan kecepatan sudut pada tabel 5.1. Yang kedua itu ada grafik periode dengan kecepatan sudut pada tabel 5.2. Dan yang ketiga ada grafik periode dengan kecepatan sudut pada tabel 5.3. Dari grafik ini kita dapat mengetahui bahwa besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut adalah periodenya. Kecepatan sudut berbanding terbalik dengan periode. Jadi semakin besar kecepatan sudut, maka periodenya akan semakin kecil. Dan jika periodenya kecil, maka kecepatan sudut yang dihasilkan akan semakin besar. Jadi rumus dari kecepatan sudut adalah omega sama dengan 2pi per t, di mana pi adalah konstanta dari lingkaran yaitu 3,14 dan t adalah periode dalam waktu sekon. Satuan dari omega adalah radian per sekon. Dari percobaan praktikum yang telah dilakukan, kita juga dapat mengetahui besaran yang mempengaruhi dari kecepatan linear. Jadi besaran yang mempengaruhi kecepatan linear adalah jari-jari dan periode. Di sini kita akan mengetahui hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan linear dengan grafik. Nah, yang pertama itu dengan grafik periode dengan kecepatan linear. Di sini telah saya buat 3 grafik dari 3 tabel hasil pengamatan yang telah dilakukan pada gerak lingkar. Nah, yang pertama ini ada grafik periode dengan kecepatan linear pada tabel 5.1. Yang kedua ada grafik periode dengan kecepatan linear pada tabel 5.3. Dan yang ketiga ada grafik periode dengan kecepatan linear pada tabel 5.3. Dari ketiga tabel ini dapat kita ketahui bahwa hubungan antara kecepatan linear dan periode itu berbanding terbalik. Jadi semakin kecil periode itu semakin besar kecepatan linear yang dihasilkan. Dari ketiga jenis dan begitu juga sebaliknya. Jika kecepatan linear itu besar, maka periodenya itu kecil. Jadi hubungan antara kecepatan linear dan periode itu berbanding terbalik. Selanjutnya yaitu ada grafik antara jari-jari dengan kecepatan linear, di mana ini adalah grafik dari 3 tabel hasil pengamatan dengan jari-jari 15 cm dan 30 cm dengan kecepatan yang berbeda, kecepatan linear yang berbeda dari 3 hasil pengamatan. Dapat kita lihat atau dapat kita ketahui bahwa hubungan antara jari-jari dan kecepatan linear ini berbanding lurus, di mana semakin besar jari-jari maka semakin besar kecepatan linear yang dihasilkan. Jadi semakin besar jari-jarinya maka kecepatan linearnya juga akan semakin bertambah. Dari grafik hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan linear antara periode dengan kecepatan linear dan jari-jari dengan kecepatan linear dapat kita ketahui bahwa formula dari kecepatan linear adalah V sama dengan 2πr per T, di mana R sama dengan jari-jari dan T adalah periode. Satuan dari kecepatan linear ini adalah radian per sekon. Baiklah, contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari yaitu gerak pada roda, gerak kipas angin, gerak jarum jam, dan lain-lain. Dua benda yang bergerak dengan lintasan melingkar akan selalu berubah mengikuti arah lintasannya, maka kecepatan benda itu tidak konstan, dan meskipun kelajuannya itu tetap. Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan, kita juga dapat mengetahui besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar, yaitu periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linear, di mana rumus kecepatan sudut ini adalah omega sama dengan 2pi per t, di mana hubungan antara periode dan kecepatan sudut ini berbanding terbalik. Jadi semakin kecil periodenya maka semakin besar
kecepatan sudut yang dihasilkan. Untuk yang kedua yaitu rumus dari kecepatan linear, yaitu V sama dengan 2πr per T, di mana T adalah periode dan R adalah jari-jari. Jadi di sini hubungan antara jari-jari dan kecepatan itu berbanding lurus. Jadi semakin besar jari-jari, maka semakin besar pula kecepatan linear yang dihasilkan. Dan berbanding terbalik dengan periode. Jadi kecepatan linear ini berbanding terbalik dengan periodenya. Jadi semakin kecil periode, maka semakin besar kecepatan linear yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu ada rumus periode. Rumus periode ini adalah T sama dengan T per N, di mana T adalah waktu, satuannya sekon, dan N adalah banyaknya putaran yang dilakukan. Saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You